Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pasal ini menjelaskan hakim, menjelaskan syarat-syarat menjadi hakim. Bahwa syarat menjadi hakim itu ada 15. Ada 15 perkara. Pertama baligh, kedua berakal, ketiga merdeka, orang merdeka, bukan budak. Keempat laki-laki, 5 harus adil, 6 mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Berapa? 6 mengetahui hukum ijma', 7 mengetahui hukum ikhtilaf, 8 mengetahui caranya berijtihad dan mengetahui bahasa Arab dan mengetahui tafsir Al-Quran, dan harus mendengar, tidak tuli, dan harus bisa melihat, tidak boleh buta. Wa yakuna, 15 dia. Wa yakuna 15. 14. Dan kutubah ada bisa hakim katiban paneka, bisa nulis. Nomor 15 menurut di sini, penjelasan di sini wajib menjadi syarat. Nomor 15 yaitu hakim harus bisa menulis. Tapi menurut itu, menurut pendapat yang al-asah tidak wajib. Yang penting dia sudah menguasai lainnya, walaupun dia tidak bisa menulis, itu cukup. Wa yakuna man kutubah 15. Syarat menjadi hakim mustaiqidon, paneka engaan, memiliki ingatan yang kuat. Mustaiqidon, memiliki ingatan yang kuat. Jadi 15 ini tidak boleh. Syarat yang 15 menjadi seorang hakim, menjadi hakim pelupa, orangnya pelupa, gampang melupa. Tidak boleh. Nanti kalau pas mau memutuskan hukum, tadi kamu bilang apa? Kan? Pelupa orangnya soalnya. Belum apa-apa nanya lagi, lupa dengan apa yang perkataan saksi, lupa dengan perkataan yang tertuduh. Jadi bahaya. Makanya itu syarat, tidak boleh pelupa. Wa yustahabbu bani sunnataki. Ayat jilisa panapa kutu toki besar hakim. Fi wasatil baladi. Etangana tisah.
misalnya persidangan diadakan di satu desa, desa di sini, desa Batu Rasang, Tambelangan, Sampang. Misalnya di Batu Rasang akan diadakan persidangan di desa Batu Rasang, maka harus hakim itu mengadakan persidangannya di tengah-tengah desa. Di mana tengah desa kalau di Batu Rasang di sini? Ya kalau di Bungka ini termasuk di pinggir ini. Pertengahan. Di mana pertengahan desa Batu Rasang? Ya pokoknya ditaruh di tengah. Ya, ditempatkan di tengah, diadakan, diselenggarakan di tengah desa. Di maudhi'in barisin dalam kenangan sepadang linnasi kan dimenusah. Harus di tempat terbuka. Harus di tempat yang terbuka, tidak boleh menyelenggarakan persidangan di tempat yang tertutup karena pastinya tidak akan adil. Pasti jalannya persidangan akan dilaksanakan dengan tidak adil, dengan curang, pasti itu. Makanya hukum fikih memberi penjelasan walaupun itu dianjurkan, tidak wajib, tapi kalau sudah zamannya seperti sekarang, maka harus terbuka. Sekarang ini kan udah zamannya nyogok menyogok. Jadi kalau seperti itu, maka harus diselenggarakan di tempat yang terbuka. Wala hijabah lahu. Dan tak ada hijab lahu kan dia hakim. Tidak boleh ditutup. Tidak boleh ada penutup atau di antara hakim dan terdakwa ataupun korban, saksi, semuanya harus terbuka. Wala yakuda ban potu toju ban tak oleh toju. Pasrah hakim bil qadha kan memberi keputusan fil masjid dan masjid. Tidak boleh diputuskan di dalam masjid, tidak boleh. Tapi wistahab ini hanya disunnahkan, dianjurkan, bukan diwajibkan. Wa yaswiban mapada pasrah hakim bainal khusmaini antara orang seperpadu dua, di antara dua orang seperpaduan. Dan harus bersikap sama hakim terhadap kedua orang yang berseteru. Fi salah satu Asia dalam telurnya yang perkara ini wajib sekarang. Hakim harus bersikap sama, harus berperilaku sama di antara kedua orang yang berseteru di dalam 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Fil majlisi, hitungan dalam majlis. Kalau ditempatkan di dalam majlis, harus kedua orang ini sama-sama ditaruh di dalam majlis. Kalau dikasih kursi, harus sama-sama dikasih kursi. Tapi ada dijelaskan di dalam, kecuali misalnya yang satunya orang alim, yang satunya orang biasa, maka yang alim dikasih kursi, yang tidak alim tidak apa-apa, nggak dikasih kursi, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya perbedaannya hanya di antara kaya dan miskin, tidak boleh, paham? Atau yang satunya orang soleh,
Kedua orang yang berseteru ini, yang satunya orang soleh, yang satunya lagi orang jahat. Memang orang jahat, maka yang satunya dikasih kursi, yang satunya yang jahat tidak dikasih kursi, tidak apa-apa. Jadi di antara orang yang mulia atau tidak mulia di dalam persidangan ini, di dalam aturan ini, maka yang menjadi tolak ukur adalah soleh dan tidak soleh, ataupun alim dan tidak alim. Bukan dari kaya miskin, bukan, tidak dilihat dari harta bendanya, tidak. Wallafdi ban dalam alafat aki, ketika mengucapkan, kalau yang satunya ditanyain, selalu ditanyain, seakan-akan lebih perhatian kepada yang satunya. Yang satunya nggak pernah ditanyain, nggak boleh. Kalau yang satunya ditanyain, maka yang satunya lagi juga ditanya. Harus sama, sikapnya harus sama. Wallahi, dan di dalam melihat, yang satunya dilihat, yang satunya juga dilihat. Yang satunya dilihat dengan senyum-senyum, yang satunya lagi dilihat dengan sinis. Hakimnya nggak adil itu. Yang satunya dilihat senyum, yang satunya juga dilihat senyum. Yang satunya senyum. Yang satunya maka itu kan pasti nanti, wah ini kalau saya disinisin, kalau itu disenyumin, ini nggak adil hakim ini, kan gitu. Nggak boleh. Fil majlisi wal lafzi wal lahzi. Di dalam masjid harus sama, majelis harus sama. Di dalam majelis harus sama. Di saat mengucapkan harus sama-sama diajak bicara. Yang satunya diajak bicara, terus yang satunya nggak diajak bicara sama sekali. Di dalam majelis, di saat berbicara, di saat melihat, itu harus sama. Yang satunya dilihat terus, yang satunya nggak pernah dilihat. Apa itu? Wala yajusu man tak benang ayak bala panapakutun raya mapsaraka hakim al hadiyah, tada hadiah. Tidak boleh hakim menerima hadiah. Tidak boleh hakim menerima hadiah dari salah satunya. Tidak boleh, karena nanti takut dikirain disogok. Ataupun takut nanti hatinya ada rasa kasihan. Tidak boleh, karena dia baik ke saya nanti diringankan yang satunya. Yang satunya diberatkan. Jadi nggak boleh. Nah itu menjadi seorang hakim. Sama orang tua sama. Orang tua kepada anak-anaknya juga wajib bersikap adil. Wajib bersikap adil. Yang satunya dikasih rumah, yang satunya juga harus dikasih rumah. Wajib adil orang tua kepada anaknya. Yang satunya dibelikan sepeda motor, yang satunya juga harus dibelikan sepeda motor. Paham? Harus adil. Kalau punya, kalau nggak punya nggak usah dibelikan semua. Tapi tidak harus adil kalau hati. Kalau sikap wajib adil. Tapi kalau hati tidak wajib, karena hati nggak bisa. Kalau kepada anak yang nomor 1, kasihannya bukan main. Kasihannya hati ini, perasaan bukan sayang sekali. Tapi ke anak yang nomor 2, hati tidak sayang sama sekali. Kayak biasa. Ya sayang, tapi nggak seperti anak yang tidak dosa. Tidak adil di dalam masalah hati, tidak dosa. Soalnya hati tidak bisa diatur. Paham? Tapi kalau sikap, tindakan sikap
pemberian, maka wajib harus sama. Wajib harus adil. Paham? Dia menjadi seorang orang tua ataupun guru kepada muridnya wajib adil. Yang satunya berdiri, yang satunya duduk. Kalau nggak hafal sama-sama berdiri. Tapi kalau hati, kalau ke santri ini kayaknya sayang sekali. Kalau tapi nggak boleh diungkap. Tidak boleh diungkap. Allah. Min ahli amalihi wallahu